Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Rasulullah itu fungsi syair itu sama dengan fungsi media massa pada saat ini. Jadi mirip media sosial pada saat ini, mirip media online pada saat ini. Karena dulu belum ada media sosial, belum ada media online, maka syair itulah yang berfungsi media massa pada saat itu. Sehingga syair-syair yang populer, yang terkenal, itu bisa ditiru sampai oleh anak-anak kecil itu di pasar-pasar. Bahkan ada yang ditulis, ditempel di dinding-dinding, bahkan sampai di dinding Ka'bah. Itu syair pada saat itu. Jadi seni bertutur ini sangat luar biasa. Itu dari masa Rasulullah, sebelum Rasulullah lahir, Rasulullah diutus sampai wafatnya Rasulullah. Fungsi syair itu luar biasa di tanah Hijaz itu pada saat itu. Ada dua orang penyair pada saat itu yang sangat terkenal, itu kakak beradik. Yang pertama adalah namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Adiknya, kakaknya Ka'ab ini punya kakak namanya Bujair. Ya, Bujair. Jadi Bujair ini punya saudara Ka'ab. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma, Bujair bin Zuhair bin Abi Salma. Ini dua penyair terkenal di tanah Hijaz pada saat itu. Nah, Bujair ini masuk Islam duluan. Gitu loh. Masuk Islam duluan. Jadi Ka'ab ini benci betul kepada Islam itu karena saudaranya masuk Islam gitu. Dia sendiri belum dapat hidayah, benci. Maka dia buatlah syair-syair yang menghinakan Rasulullah, menistakan Rasulullah. Karena si pembuatnya ini kira-kira kalau sekarang media mainstream gitu kan, media yang terkenal, jadi cepat populer, ditiru sampai anak-anak di pasar, ditulis sampai di dinding Ka'bah. Sehingga sahabat-sahabat utama Rasulullah itu marah besar, dikejar ini si Ka'ab ini dikejar, sehingga kemudian dia lari, dia nggak tinggal di mana populasi Islam banyak saat itu, dia pasti menghindar. Karena kalau ketahuan dia pasti dipenggal dia pada saat itu. Nah, pada suatu saat ketika Rasulullah sudah menaklukkan, sudah Fathu Makkah, menaklukkan Makkah secara damai ya. Sudah umat Islam sudah sangat luar biasa besar dan berkuasa di tanah Hijaz. Si Ka'ab ini lari ke padang pasir. Lari dia ke padang pasir dia. Dikejar sama kakaknya. Nah, dikejar sama kakaknya. Terus disampaikan, kamu ini mau lari kemana? Sebaiknya kamu masuk Islam, kata kakaknya. Nah, kemudian dengan wasilah kakaknya ini kemudian dia dapat hidayah masuk Islam. Tapi dia takut, mau menemui Rasulullah itu takut. Takut sama sahabat-sahabatnya. Maka kemudian dia menghubungi orang di Madinah itu, namanya Juhainah, untuk menjadi perantara gimana caranya bisa ketemu dengan Rasulullah langsung gitu loh. Karena dia takut sama sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah marah semua itu. Maka kata Juhainah begini saja. Kata Juhainah itu, kamu temuin Rasulullah ketika Rasulullah habis sholat subuh. Nah betul, dia temuin Rasulullah ketika habis sholat subuh. Duduklah itu di sandalnya itu, di trompa, tahu trompa ya? Di trompanya Rasulullah itu duduk di situ. Ya Rasulullah, siapa? Loh, siapa kamu ini? Kata Rasulullah, kan habis sholat subuh itu. Duduk Rasulullah di situ. Karena dia orang ini duduk sambil merunduk. Si penyair besar ini sambil merunduk ini, mukanya ngadep ke lantai. Terus dipegang tangannya Rasulullah, itu kan Rasulullah duduk, dipegang tangannya. Ya seandainya
Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salmah ini masuk Islam, apakah Islamnya diterima ya Rasulullah? Apakah dosa-dosa masa lalunya ini diampuni ya Rasulullah? Ya Rasulullah langsung menjawab, ya pasti diterima. Nah setelah itu dia langsung buka identitas, sayalah Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salmah gitu kan. Terus Sayyidina Umar yang ada di sampingnya itu langsung menghunus pedang mau dipenggal dia. Tahan dulu, dia ini mau masuk Islam dan Islamnya sudah saya terima. Dan dia serius gitu loh masuk Islam pada saat itu. Akhirnya apa kata Rasulullah? Tolong gubahkan sebuah syair untukku. Kemudian digubahlah syair oleh beliau ini. Ya kan, dan Rasulullah merasa senang terhadap syair itu gitu loh. Karena begitu senangnya Rasulullah, itu di musim dingin tuh. Di musim dingin Rasulullah kan pakai lapisan jubah itu loh. Di musim dingin tebal. Nah, lapisan jubah ini yang fungsinya bisa untuk jubah juga bisa untuk selimut ya. Ketika di musim dingin, ini kan namanya burdah. Maka inilah Maulid Burdah yang pertama. Ini dihadiahkan kemudian jubah ini kepada sang penyair ini kan. Maka gubahannya ini disebut dengan Maulid Burdah, generasi pertama. Artinya apa? Ini kalau dilihat dari perspektif ilmu hadis, ini termasuk bagian dari sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sunnah? Lah kan Nabi yang minta suruh gubahin syair kan. Berarti kan apa ini? Kauli. Terus Nabi juga senang mendengarnya sampai dikasih hadiah. Gitu loh. Ini dasarnya kenapa maulid ini sangat mentradisi di Indonesia karena memiliki sandaran sunnah. Ini generasi pertama. Nah, maulid generasi kedua itu adalah Maulid Burdah Imam Al-Busiri. Itu di Mesir itu. Itu kan lumpuh. Gitu loh. Beliau itu lumpuh. Penyair lumpuh. Terus kemudian beliau niat. Dia punya niat dan menggubah syair-syair Maulid Burdah untuk Rasulullah Muhammad SAW. Gitu kan. Mohon kesembuhan dengan wasilah Maulid itu. Dia susun itu kan. Dia gubah syair itu. Kemudian dalam mimpinya bertemu Rasulullah. Dan dikasih hadiah itu loh. Maulid Burdah juga. Begitu bangun, lumpuhnya sembuh. Nah itulah Maulid Burdah yang kedua. Itu Imam Al-Busiri gitu loh. Nah Maulid Burdah yang ketiga, itu yang banyak dibaca juga di kita. Abu Ja'far Al-Barzanji. Itu kan lomba kalau itu. Lomba menggubah syair pada masa Salahuddin Al-Ayyubi untuk meningkatkan semangat solidaritas umat Islam. Karena waktu itu perang salib gitu loh. Yang menang ya punyaannya Al-Barzanji itu. Itu Maulid Burdah juga. Cuman yang terkenal di Indonesia ini Al-Barzanjinya gitu loh. Terus kemudian generasi berikutnya Simtud-Duror. Setelah Simtud-Duror itu ada lagi. Namanya Ad-Diyaul Lami. Karya Habib Umar Hafid dari Tarim. Darul Mustafa, pengasuh Darul Mustafa Tarim Hadramut itu generasi terakhir. Belum ada yang terbaru, itu yang terbaru itu. Sampai hari ini termasuk generasi terakhir. Jadi Maulid Burdah ini dari generasi pertama sampai generasi terakhir semua memiliki sandaran sunnah. Kalau kita membacanya karena ini bagian dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW, tentu kalau diniatkan dalam rangka mahabbah kita kepada Rasulullah SAW, kita berselawat kepada Rasulullah SAW, tentu kita dapat pahala. Man shollah alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra sholawatin. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Jadi kita niatkan membaca Maulid Burdah itu dalam rangka kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam rangka memupuk kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah pahalanya besar. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.